dan Maha Penyayang, mendahului dibanding asma-asma yang lain. Senang kan? Coba kalau punya istri yang sangat penuh kasih sayang, enak tidak? Gak perlu dijawab kalau lagi males ya, enak kan. Bu, maukah suami, pilih nama suami yang paling disukai. Ini suami ibu orangnya sangat penuh kasih sayang. Ini suami ibu adalah pembalas. Serem kita ya gak? Walaupun pembalas yang adil, tetap horor ya bagi kita. Tetap kasih sayang itu sesuatu yang sangat didambakan. Didambakan bukan hanya oleh kita, binatang juga senang disayangi, betul? Lihat, ada buaya, saya maaf yang namanya sama Rizka, maaf ya, harusnya tidak usah saya sebut. Ada buaya Rizka namanya, semoga yang namanya sama tidak tersinggung. Bagaimana dia baik kepada orang yang selalu memberi makan. Binatang saja senang dengan yang memiliki kasih sayang. Ada serigala, ada beruang, ada singa, ada binatang-binatang buas. Ketemu dengan orang yang punya kasih sayang, beda perangainya. Harusnya kita tuh beda perangainya karena memiliki Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengelola, yang mengurus seisi alam termasuk kita. Jadi harusnya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah bulat hati ini, saya ini ciptaan Allah, ada Allah yang mengurus saya, yang mengurus segala-galanya. Setiap saat tidak ada yang lepas dari pengurusan Allah. Sekarang, dulu, sekarang, yang akan datang. Yang Maha Pengasih Penyayang itu yang ngurus. Coba, itu ada orang sangat kasih sayang dan ngurusnya telaten. Senang tidak? Enak. Harusnya kita tuh reg-reg, saya punya Tuhan yang bukan cuma ngurus saya, tapi ngurus segala-galanya terus-menerus dengan penuh kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak punya iman, mengkhianati Allah, kafirin, zolimin, musyrikin, ateis, semuanya diurus, dikasih makan, didetakkan jantung, kasih oksigen gratis, dikasih kecerdasan, dikasih perasaan, dikasih jodoh, kasih rumah. Lihat, makanya kalau saudara lihat orang-orang yang tidak memiliki iman, sama itu makhluk ciptaan Allah, sama yang ngurusnya juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang mengkhianati Allah saja diurus, masa orang yang beriman dan mau taat ke Allah tidak diurus? Betul? Harusnya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kita dapat Ar-Rahimnya. Selain Ar-Rahman, kasih sayang. Jadi pemberian untuk orang beriman dipilihkan yang bisa membawa keselamatan sampai akhirat nanti. Gajah tidak makan vitamin segitu gedenya. Jerapah nggak pakai vitamin T tinggi, segitu jangkungnya. Kuda Nil berendam, mantap badannya ya kan.
diurus oleh Allah semuanya. Cecak nempel di dinding, makanannya, sayapnya, makanannya nyamuk, laron, punya sayap semua, cecak nempel. Harusnya cecak stres, makanan dia terbang semua. Yang berhak demo tuh cecak aslinya. Ya Allah, apa nggak salah desain? Kami ngedaplok begini, makanan kami terbang. Datang itu cecak di sini, nyamuk di got. Mana yang nyari rezeki? Cecak atau nyamuk yang ngedeketin? Jawab. Kalau cecak nyari makanan, kelaparan, turun ke sini kesedot vakum cleaner. Jalan mau ke sana ditepak cleaner. Turun di tangga kena lapel. Mau nyebrang kelindes mobil, itu ke got, habis cecak punah. Tapi diatur, Allah yang ngurus semuanya. Benar? Kalau yang tidak beriman diurus, masa yang beriman dicuekin? Cuma kita diberikan yang terbaik menurut Allah. Pengen misalkan punya rumah besar, dikasihnya kontrakan. Karena Allah tahu kalau rumah besar bisa bikin ujub, bisa bikin ria, bisa bikin orang dengki, dan di akhirat belum tentu kuat menanggung hisabnya, dipilihkan rumah sederhana tapi bahagia. Coba pilih, mendingan ngontrak bahagia atau rumah yang lapang bahagia? Ya, saya ngomong gini supaya saudara bahagia aja, ada harapan, karena wajahnya wajah kontraktor ini. Begitu, jangan komplain dikasih apa aja oleh Allah. Kalau kita punya iman dan bisa dikasih iman dan amal soleh, udah dapat yang terbaik. Gini kawan-kawan, dengar ya. Nikmat terbesar dalam hidup ini bisa dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah tuh karena iman dan amal soleh. Jadi kalau kita udah dikasih nikmatnya dekat dengan Allah, apa buahnya? Akhlaknya menjadi baik, itu udah rezeki besar. Nggak usah ngidam-ngidam punya ini itu yang bisa merusak iman dan amal. Saya sih temennya dikit, tapi temennya ini dipilih oleh Allah yang kuat iman dan bagus amalnya, sehingga berteman itu membuat makin matang. Udah nggak kenal pejabat nggak apa-apa. Saya nggak ada satupun yang kenal sama artis. Terus nggak wajib. Dan jangan ngebanding-banding. Ikhwan, ini udah pada nikah belum sih? Wajahnya wajah penantian gini. Jangan ngebanding-banding. Oh, saya ingin jangan. Yang penting mau apa rumah tangga tuh? Kalau mau bahagia itu bukan masalah gelar, bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, bukan. Suami istri yang kuat iman, suami istri yang bagus amalnya, itulah yang bekal bahagia. Kalau pengen sakinah, jangan membayangkan jabatan, kedudukan, perusahaan. Enggak bukan itu. Dunia cuman sebentar. Jadi jangan ngebanding-banding dengan yang alat ukurnya duniawi. Enggak akan bahagia, enggak. Mikir. Tapi dah saya mah tetap pengen walaupun ceramah begitu sok aja. Tapi harus tahu bahwa dunia ini bukan sumber kebahagiaan. Bukan sumber ketenangan. Ketenangan tuh pintunya satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan,
hatimu akan camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi akhwat, kalau mau punya suami yang paling baik akhlaknya, itu yang paling membahagiakan, buah dari iman dan amal soleh. Tapi suami saya emang baik, ibadahnya bagus, cuma duitnya dikit, gak apa-apa. Yang penting tiap perlu cukup, Raden. Ada juga gak cukup mas stres. Bukan tiap perlu ada, tiap perlu kan. Waruziqo kafafan, cukup. Yang bikin bahagia tuh cukup. Qad aflaha man aslama waruziqo kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, rezekinya cukup dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahagia. Itu memang syaratnya begitu. Nah, yang banyak keinginan tuh nggak bahagia. Makanya ibu-ibu yang sangat sering belanja barang cenderung kurang bahagia. Kurang bahagia dalam mirih, ya. Aduh, baru beli ini ada yang lebih murah, jadi seneng. Nunggunya lama bener kiriman paket, jadi jengkel. Pas datang, nggak cocok, jadi sebel. Mulanginnya riweuh. Berbahagialah dengan yang tidak diperbudak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi tidak diperbudak keinginan. Boleh ingin, sok aja, kalau keinginannya menguatkan iman dan jadi tambah amal soleh. Jelas? Saya pengen beli baju baru, boleh? Boleh. Tapi gimana supaya saya punya baju jadi amal? Tiap beli yang baru keluarkan satu baju. Tapi ini baju baru dipakai sekali, bagus. Justru yang lepet itu yang jelek kalau sedekah. Kalau bisa beli baju sebelum dipakai, sedekahkan dulu. Lalu saya gimana? Beli lagi. Niat berbagi rezeki. Ikhwan, kalau istri pengen dibelikan sesuatu, kasih aja kalau ada, ya. Kalau nggak ada gimana? Tobat. Jangan pelit sepanjang yang diinginkannya dua, bisa meningkatkan iman dan bisa meningkatkan amal soleh. Dibulak-balik ke sana aja terus, karena memang cuman itu yang bisa membuat kita bahagia dunia akhirat. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan risau ya. Lalu apa? Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Harus jadi ingat nih. Maliki yaumiddin. Ingat nih, dunia cuman mampir, segalanya ujian. Ada saatnya kita akan dihisab di akhirat nanti. Jadi baca Fatihah itu seyogianya membuat kita ngitung. Saya bekal mati nih, saya bekal dihisab. Tidak ada yang meleset. Apa yang saya lakukan balik ke saya. Saya beli apapun dihitung nih. Saya makan apapun dihisab. Jadi baca Fatihah itu harusnya membuat kita jadi ngitung dengan saat perhitungan. Kebayang tidak hadirin? Jadi kalau kita mengatakan Allah yang Maha Raja, Malik yang memiliki, menggenggam, menguasai hari pembalasan, artinya yang terpenting kita sadar nih, kita bakal dihisab. Jadi ada rem untuk melakukan apapun karena ingat perhitungan. Jadi keren baca Fatihah itu.
membuat kita ngitung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu iyyaka na'budu, kami mengabdi, beribadah, artinya ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, artinya tawakal. Dengan baca Fatihah harusnya kita sudah tidak ngarep-ngarep apa-apa, penilaian makhluk, pujian, penghargaan, balasan, ucapan terima kasih, karena kita udah niatkan bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Dan dengan baca Fatihah kita tidak bersandar ke makhluk, tidak bersandar ke suami, ke istri, ke orang tua, ke atasan, ke gaji, ke pekerjaan, ke aset, ke klien. Lepas, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalaupun kita harus minta tolong ke orang, cuma lisan, hati tidak. Ini Fatihah nih yang dibaca. Masa kita baca Fatihah tapi riak terus, baca Fatihah tapi ngarep-ngarepnya ke makhluk, gak cocok. Baca Fatihah tuh ikhlas dan tawakal. Tahukah orang yang tidak mempan ditipu setan, mukhlasin dan mutawakilin. Jadi orang yang baca Fatihah dengan benar itu udah nggak ribet dengan penilaian makhluk, balasan dari anteng saja, karena diniatkan ibadah nih. Rumah tangga ibadah, ngurus anak ibadah, kuliah ibadah, kerja ibadah, semuanya diniatkan pengabdian kepada Allah. Perkara orang tahu tidak tahu, Allah sudah tahu. Orang berterima kasih atau tidak, Allah pasti membalas dengan setimpal, ya kan? Orang mau balas budi atau tidak itu urusan orang. Yang penting diterima Allah, itu Fatihah. Dan enggak ngarap-ngarap, walaupun punya orang tua kaya, punya teman kaya, punya ini jabatan, teman naik pangkat, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur, ini anteng saja Allah. Halo? Enak enggak kira-kira begitu? Harusnya enak. Apalagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Artinya apa? Artinya hidup ini tidak akan bisa bagus tanpa ditunjukin Allah. Allah sekarang menciptakan Google Map. Itu teh ciptaan Allah, hadirin. Lebih gampang tidak sekarang? Gampang. Kenapa? Google Map ngasih apa? Kue, roti, minuman. Ngasih apa? Petunjuk. Dulu kalau pergi keluar kota, di dekat itu ada yang jual map. Bukan map, map, peta, dibuka. Oh, kesini belok sini. Sekarang oleh Allah disimpelkan dengan adanya Waze atau Google Map. Mudah. Hidup ini mudah kalau diberi petunjuk oleh Allah. Mudah. Makanya minta petunjuk, karena cuman Allah yang tahu di mana rezeki kita yang halal barokah, di mana pendamping terbaik. Betul tidak? Di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Semuanya Allah tahu, dan cuma Allah pemberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, itu berarti kita tuh sangat berharap ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Nah ini tolong dengar ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya bukan orang-orang yang sesat dan bukan orang yang Engkau murkai dan yang sesat. Dengar hadirin, siapa yang diberi nikmat oleh Allah? 1, nabiyyin. 2, sidiqin. 3, syuhada. 4, solihin. Ada 4 nih. Nabiyyin kita tidak mungkin, tapi kita berpeluang jadi sidiqin, syuhada, solihin. Jadi ini yang kita minta nih. Surat apa ya Ustaz ya? Ya, seharusnya saya tidak bertanya. Bertanya menyusahkan orang lain. Dan sayanya juga jadi kesel, nggak ada yang jawab hadirin. Surat apa tolong dibacakan Ustaz? Ada? Ya, katanya menunggu itu adalah saat yang lama. Makanya nggak usah ditunggu, saya aja baca lagi. Ya karena budaya kesana an'amta alaihim nabiyyin sidikin syuhada solihin. Tolong digaris bawahi, tenang ya. Nabiyyin banyak masalah tidak? Yang benar. Para nabi banyak masalah. Kira-kira sidikin orang-orang yang jujur, lurus, benar, banyak ujian hidupnya. Syuhada ya. Banyak tidak ujiannya? Orang-orang soleh banyak ujiannya. Siap ya. Jadi kita yang minta ditunjuki. Bukan hanya kebayang nikmatnya saja, tapi memang harus siap bahwa untuk mencapai derajat orang yang diberi nikmat, ternyata ujiannya banyak. Bisa nggak dirubah doanya? Jangan ya, karena itu yang ngajarinnya Allah. Berbaik sangka saja bahwa semua ujian ini disiapkan untuk kebaikan kita. Semua ujian ini untuk membersihkan dari dosa. Semua ujian ini untuk mengangkat derajat kita. Semua ujian ini berpahala luar biasa. Jadi jangan mikir beratnya ujian, salah. Gini ya, sekarang SD mikirin ujian SMA, berat tidak? Sekarang yang SMA, ujian SMA, berat tidak? Berat juga. Tetapi kalau siap, dia bahagia. Mau SMA nggak diuji-uji, nggak tamat seumur-umur. Mau dioperasi oleh dokter bedah, tapi versi pendidikannya hanya sampai tingkat petugas P3K. Dibelek pakai bedog, mau tidak? Untuk mencapai dokter spesialis bedah itu, apalagi bedah syaraf yang rumit, itu ujian terus. Gak mungkin ujiannya ujian TK lagi, gak diterima itu dokter, benar? Tidak diakui. Nah justru ujian itu adalah terus mengangkat derajat kita. Dan kita tuh tidak berat ketika menghadapinya, karena Allah akan menguatkan iman kita. Berat itu versi orang kurang iman. Para nabi memang berat menurut versi kita, tapi beliau sudah disiapkan oleh Allah. Logika aja lah, ujian SD pasti pelajaran SD, nggak mungkin ujian SD pelajaran SMA. Betul? Gitu. Jadi an'amta alaihim itu kita meminta petunjuk mengarah ke sana, dan harus dipahami bekal banyak ujian, tapi jangan lihat ujiannya, lihat nikmat di balik ujian ini.
Jadi kalau kita doa begitu ya kita harus siap bahwa kita tuh minta derajat tinggi, minta kemuliaan, minta kebahagiaan. Ini mesti ada ujiannya. Tapi jangan takut, karena ujian sekolah dengan ujian hidup beda. Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, ujian hidup diserahkan ke Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, dengan rahmat-Mu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Tuh, jadi jangan risau ya. Jangan, aduh nanti saya kalau minta syuhada saya ketembak nih tuh. Nggak usah rewel. Nggak pakai syahid juga yang ketembak banyak, betul ya? Benar? Nanti gimana kalau saya dipoto tengarang pokoknya Mas Soleh aja lah. Begitulah rekan-rekan. Jadi dengan membaca Fatihah tuh kita ada Allah yang maha baik, pengasih, penyayang, yang ngurus segala-galanya. Hati-hati dengan baca Fatihah, hati-hati nih, kita bakal dihitung semuanya nih. Nggak ada yang lepas nih. Perkataan, perbuatan. Kalau ada yang merokok, dihisab itu. Selain dia menghisab, dia juga dihisab. Di Jogokarian ustadznya mengatakan begini, dalam Islam semuanya ada niatnya, ada doanya. Bangun tidur doa, ke toilet doa, ganti pakaian doa, makan doa, minum doa, mau pergi doa. Cuma satu yang gak ada doanya, merokok. Emang iya ya, doanya apa? Bismika Allahumma ya wa amut, tidur dia. Allahumma barik lana, enggak ada. Jadi gimana kalau mau merokok? Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira itu doa terbaik sebelum merokok, betul? Dijamin tuh enggak ngerokok ya. Mikir apa? Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Ingat aja, setiap menghisap dihisap. Para pengamal surat Al-Fatihah yang menyadari ini. Kemudian dengan Fatihah kita mulai menghilangkan harapan-harapan dari makhluk, juga menghilangkan sandaran-sandaran. Dah lepas saja. Dan ingat ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya kalau kita bisa beramal itu pasti pertolongan Allah. Juga menghilangkan ujub. Jadi kalau baca Fatihah, ini pesantren kami bangun, Allah membangun pesantren ini. Ini ide saya, ini perjuangan, ini adalah Allah yang menentukan. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kami hanya diuji jadi jalan terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Begitulah rekan-rekan sekalian, silakan pelajari Al-Fatihah, baca dari para penafsir. Tiap baca Fatihah itu dipahami artinya, dimaknai, ditadaburi, kemudian dijadikan amal, mengubah hidup kita. Selain yakin kepada Allah yang maha dekat, yang menguasai segala, juga mengubah kita jadi makin ikhlas, makin tawakal, makin hati-hati karena kita tahu ada hisab ya, dan kita jadi jelas nih kita tuh mau jadi apa. Nabiyin, syidikin, syuhada, solihin, itu jangan minta-minta tapi nggak tahu apa yang diminta. Nah yang kita minta tuh orang-orang yang mulia, bahagia, selamat dunia akhirat. Dan yang kita minta itu orangnya memang perjalanan hidupnya diuji. Jadi kalau ada ujian-ujian ya kita memang kita pengen mulia,
pengen bahagia dan harus lewat itu. Ya, jadi kalau kuliah pengen jadi sarjana ya nggak bisa enggak, harus beneran kuliahnya. Kalau kuliahnya enggak, skripsinya nggak tahu pokoknya gitu aja. Jadi ijazahnya gimana? Dah, nggak usah mikirin. Kalau ada yang mau tahu ijazah saya, nanya aja. Nanti saya kasih liatin ya, suruh periksa. Udah, jangan ngomongin ijazah. Udah Rulo tadi saya lihat beritanya, jadi astagfirullah. Terima kasih hadirin. PR, pelajari Al-Fatihah, bacaannya benar, hafalkan artinya, tadaburi, baca tafsirnya, dan tiap kita baca Fatihah langsung kita maknai bacaan kita, ya. Apalagi kan kalau dalam sholat dijawab itu oleh Allah tuh, ya. Mungkin ke depan akan kita bahas. Jadi tiap kali kita Al-Fatihah itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga agak kesel, panjang ya. Ada yang diajak baca Al-Fatihah tuh jengkel, panjang ya mah. Ya daripada Al-Baqarah, waduh lebih berat lagi itu hadirin, 1,5 jam ya. Oleh karena itu baca Fatihah tuh dinikmati. Nanti beda, sholat itu lebih enak.